Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dengan bimbingan Tuhan sampai di tempat ini dengan selamat. Dan untuk mengawali kegiatan kita di Bukit Tangkeban ini, kita nanti akan bersama-sama beribadah dulu. Kemudian nanti ada persembahan. Persembahannya ada 2 kantong, jadi nanti mungkin bisa disiapkan. Nanti untuk pembukaan dan doa saya, kemudian firman nanti akan dilayankan oleh Pak Marsono. Kemudian nanti doa persembahan dan doa syafaat oleh Pak Budi Prananto. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menyanyikan pujian dari terbit matahari. Boleh sambil tepuk tangan? HP-mu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dua kali saya. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan dipuji. Baru maksudnya puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari
sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Iya. Maaf kalau tadi lagunya nggak pas ya, karena nggak ada latihan. Biasanya ada latihan, ini nggak ada latihan. Ya, dan puji Tuhan, saya merasa senang kita bisa kumpul di sini. Bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Senang. Ini kalau kumpul sama anak-anak jadinya berasa kayak sekolah minggu ya. Iya. Sekolah minggu dewasa. Baik. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa pembukaan. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah tuntun kami Tuhan, hadir Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tempat ini Tuhan, berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita bersama-sama memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 233, Roh Kudus turunlah. Aku ora apal. Sing apa? Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku. Cetak gini, Bu. Jalanku, Iya. api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Antak Kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Wah, mic-nya. Shalom. Oke. Saat ini kita akan memasuki firman Tuhan, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Doa saya antarkan. Ya Tuhan, hati kami, sehingga kami bisa kami jadikan di dalam pedoman kami melakukan kehidupan ini. Ya Tuhan, berfirmanlah. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar renungan pada ibadah ini, tanggal 21, tanggal 4 Juli ya. Ini tahun lama ini. Harusnya kemarin ya. Karena ini sudah berubah ya. Ini Master ini nggak bisa ya, saya harus pakai mic ini ya. Ya, ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat keempat. Ya, ibadah padang kali ini dengan tema kasih itu murah hati. Mari kita baca, yang bagi yang membawa Alkitab atau membawa HP bisa dibuka aplikasinya. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ya. 1 Korintus 13 ayat keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Demikianlah firman Tuhan.
Maka diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini saya harus pegang dua nih ya ternyata ya. Pakai biasanya kalau di gereja kan ada mic-nya ya, ya. Jadi saya harus pindah-pindah ya nih. Tema kita kali ini adalah kasih itu murah hati ya. Kalau kita bicara tentang kasih dan murah hati, tentunya kita harus tahu arti dari kasih atau murah hati tersebut. Kalau bicara arti ini saya biasanya mencari di Mbah Google ya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Murah hati itu seperti apa? Ternyata murah hati itu adalah suka memberi, mudah memberi, tidak pelit, kemudian penyayang, pengasih dan suka menolong. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bicara dengan murah hati tentunya di kehidupan kita. Kalau kita membeli barang ya, kalau bicara tentang kehidupan kita tentunya kita pernah membeli barang ya, barang atau sesuatu yang mungkin ibu-ibu yang sering berbelanja lah, dengan murah. Kata murah itu tentu kalau kita ingin membeli tentu pinginnya yang murah tapi kualitas yang baik ya. Tetapi apabila Bapak Ibu ketika membeli barang dengan kualitas yang sama tapi harganya berbeda, akan memilih yang mana nih Bapak Ibu? Ya, ada barang kemudian kualitasnya sama tapi beda toko dan harganya berbeda, pasti akan memilih harga yang lebih murah ya. Karena apa? Karena apa lebih murah itu? Prinsip ekonomi. Cocok dengan kantong ya. Atau terjangkau. Ya, ya mungkin ya terjangkau ya. Mungkin kalau Bapak Ibu kalau bicara tentang murah, mesti dengan kualitas yang bagus, sama-sama bagus, toko A dan toko B, kita akan memilih barang yang lebih murah karena kita secara prinsip ekonomi itu akan terjangkau ya. Secara prinsip sebenarnya sama dengan yang tema kita adalah murah hati, di mana hati yang murah itu hati yang mudah menjangkau, hati yang mudah memberi ya, hati yang mudah menghargai ya. Jadi secara prinsip murah hati itu adalah hati yang mudah menjangkau, memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita. Kemudian kalau kita bicara tentang di dalam Alkitab ada kisah seorang Samaria yang murah hati pula. Di situ diceritakan pada sebenarnya saya bukan ya karena harus pakai ya. Iya. Karena diceritakan di Lukas 10 ayat 30 sampai 37 itu judulnya adalah orang Samaria yang murah hati. Di situ diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus bercerita ada seorang ya, seseorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, di tengah perjalanannya dia ternyata dirampok, kemudian diambil barangnya sampai dipukulin. Nah, pada waktu dia sudah terkapar, bahasanya gitu ya, kalau waktu dia terkapar sudah lemah, itu ada 3 orang yang lewat. Yang pertama adalah imam ahli Taurat. Di mana di situ dia melewati saja di seberangnya, tidak melihat, hanya melihat tapi tidak datang. Ya, itu adalah seorang imam ahli Taurat ya, imam ahli Taurat. Kemudian datang lagi yang kedua seorang Lewi. Lewi ini salah satu keturunan dari kisah para rasul ya, dari ke-12 murid Tuhan Yesus ya. Lewi itu hanya melewati saja, menyeberangi. Ya. Ketika dia lewat, dia hanya memperhatikan saja, tapi tidak datang kepada orang yang terkapar itu, yang tadi dipukuli oleh penjahat-penjahat tadi. Tetapi yang ketiga, ketika ada orang Samaria yang lewat di situ, kita tahu orang Samaria itu adalah orang keturunan dari Israel, ya, keturunan yang terasimilasi pada waktu ada bahasa Asyura, ya. Dia ceritanya yang jahat-jahat, yang jelek-jelek lah orang Samaria. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang Samaria itu datang kepada seorang yang tadi yang dipukul itu. Dia berusaha untuk menghampiri, kemudian melihat, kemudian dia berempati, memberikan pertolongan, ya, memberikan pertolongan sampai dibawa orang yang korban tadi itu, orang yang dipukul itu sampai dibawa ke sebuah penginapan. Tidak sampai saat itu, sampai orang Samaria memberikan uang kepada
pemilik penghitaman itu nanti kalau kurang di dalam perawatan orang yang tadi dianiaya, dia akan menambahi. Artinya apa Bapak Ibu? Dari ketiga orang itu, yang murah hati itu siapa? Ini saya tanya lagi supaya aja mendengarkan, biasanya pikirannya kemana-mana, apalagi ini hawanya enak ya, sejuk ya. Saya tanya balik nih, biar interaktif. Dari ketiga orang yang melewati korban tadi yang dipukuli oleh penyamun itu, siapa yang murah hati? Tentunya orang Samaria. Kenapa kok murah hati? Oh ya, karena dia adalah mau menolong, bersempati, ada tindakan nyata ya, tidak hanya sekedar teori ya. Tindakan nyata adalah membawa sampai ke penginapan, sampai disuruh merawat ya. Di sini kita bisa belajar dari orang Samaria, kita bisa belajar dari peristiwa kehidupan kita tentang bagaimana tadi kita membeli barang yang murah, artinya apa, yang terjangkau, tapi dengan kualitas yang baik ya. Jadi arti dari murah hati di sini adalah kita selalu menolong sesama, kemudian selalu ada kerinduan untuk berbuat kebaikan, mau berkorban. Sebenarnya kalau kata murah hati itu yang mudah diucapkan, betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak murah hati mudah diucapkan ya? Murah hati, bukan murah diri ya. Murah hati itu mudah diucap, tapi susah dilaksanakan. Sebenarnya banyak sekali contoh praktis-praktis yang ada di kehidupan kita. Ya, biasanya yang pertama adalah terhadap lingkungan kita, tetangga kita, saudara kita. Ya, kalau ada yang kesusahan, kalau ada yang ada masalah atau apa, kita berusaha untuk menolong. Yang sepele saja, ketika kita keluar dari rumah, ada tetangga yang kesulitan membawa barang, tentunya kita akan apa? Masuk rumah, tutup pintu, pura-pura tidak tahu ya. Kita akan menawarkan diri untuk membantu ya. Tetapi apabila tetangga kita itu ada rasa permusuhan, bagaimana? Ya, kalau tidak cocok ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang begitu ya, tidak cocok dengan tetangga ada. Saya juga pernah mengalami juga sama sih. Kita semua mengalami yang tidak cocok, apa-apa itu jadi menjadi kesalahan. Padahal itu masalah sepele ya. Nah, bentuk praktisnya kita berusaha untuk tetap menolong ya, menghargailah, kita membuka silaturahmi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ketika masalah sepele sebenarnya banyak. Ketika kita dicurhati oleh teman ya, teman atau tetangga, atau asal jangan curhatnya cewek sama cowok ya, ibu dan bapak, itu bahaya. Itu biasanya awal-awal ya. Ini saya awal-awal aja ya. Kalau orang curhat itu kalau cocok akan keterusan. Betul tidak Mas Uli? Iya, betul. Nah itu ya, betul. Jadi kalau kita tindakan praktis itu sebenarnya menerima, luangkan waktu kalau ada yang bercerita ya, jangan menutup diri ya. Itu tindakan praktis sebenarnya yang seringkali kita alami di kehidupan kita, menolong sesama. Kemudian bersikaplah baik dan ramah. Ketika kita pergi ke gereja, ketika kita ada undangan RT, kita bersikap baik dan ramah lah. Minimal kita tersenyum, walaupun di dalam hati kita ada kepahitan. Betul ya Bapak Ibu? Minimal kita tersenyum ya. Kalau dengan tersenyum kan orang kalau ketemu tersenyum, hatinya kan ada sukacita tentunya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Kemudian yang ini yang sering terjadi, memberikan komentar positif di sosmed, di WA group atau di Facebook ya. Ini kan ada beberapa pengalaman kita ya. Kadang-kadang ketika kita mau ya banyaklah ya di grup-grup WA kita ya, ada yang tiba-tiba meneruskan broadcast ya, broadcast itu ya. Kemudian ada komentar yang negatif ya. Ya kita sebenarnya sih menyarankan atau menasihati biasanya dalam bentuk japri ya. Ya gitu ya. Itu yang tindakan praktis tentang kata murah hati. Kemudian yang kelima atau keempat, memberikan ucapan selamat. Minimal ya selamat ulang tahun, atau memberikan minimal ada perhatian lah dari kita untuk teman-teman atau saudara kita. Itu yang sebenarnya masalah-masalah sepele ya.
mengucapkan selamat kelahiran atas anak yang ketiga ya. Nah, itu sebenarnya sepele. Tapi kalau orang yang menerima selamat itu kan merasa wah ada perhatian, ada kemurahan hati di dalam hidup kita ya. Ya, semoga lekas sembuh. Itu masalah sepele sebenarnya. Masalah sepele tapi itu sangat penting ya, sangat penting. Berarti kita saling menghargai gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kenapa kita harus mewujudkan kasih itu yang murah hati? Kenapa? Kita harus mewujudkan secara konkret, tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar menerima firman saja, tapi tidak dinyatakan dalam bentuk perbuatan. Kenapa? Karena dengan bermurah hati, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika kita merasakan murah hati, artinya firman Tuhan telah merasuk ke dalam kita. Artinya kita menerima firman itu, kita terlakukan dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya. Jadi, ketika kita berkehidupan firman itu banyak sekali. Contoh-contohnya kehidupan firman adalah kerinduan akan bersekutu, kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari pagi kita sudah tahu, kita biasanya ada yang melakukan saat teduh. Firman apa yang Tuhan berikan pada pagi hari? Firman apa yang menjadi pedoman bagi saya untuk kehidupan saya? Ketika kita sudah mulai berfirman, mulai firman Tuhan, kita akan menerapkan. Tinggal bagaimana kita mewujudkan firman itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berbuah. Ya, bagaimana kita bisa berbuah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar datang ke gereja, lewat firman, keluar ya biasa saja. Ya, persekutuan, PA ya biasa saja, yang penting kumpul-kumpul ya. Karena saya melihat fenomena ini kan ada ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya. Minimal kita sudah berkeinginan untuk mendengarkan firman Tuhan. Minimal kita bisa berkehidupan firman, kehidupan doa ya. Artinya apa? Ketika kita sudah menerima kasih karunia, artinya kita bisa melihat apakah kita bisa berbuah atau tidak. Kalau sering ke gereja, sering persekutuan, tapi sikap kita tidak baik, itu bagaimana Bapak Ibu? Percuma kan? Imam tanpa perbuatan adalah kosong. Bagaimana buah-buah itu bisa dinikmati oleh orang lain? Ya, buah-buah itu adalah kasih sayang, sukacita, mengasihi. Harapannya adalah kita diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk bertumbuh, untuk menghasilkan buah-buah roh. Yaitu apa? Dengan sukacita, mengasihi, murah hati, tidak sombong. Itu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Karena kalau kita bisa mendengar tapi tidak menghasilkan buah-buah roh, itu adalah percuma. Tidak ada wujudnya, percuma. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah dengan murah hati kita bisa meneladani oleh karya-karya Tuhan. Bagaimana kita bisa mencontoh, minimal selaras dengan kehidupan Tuhan Yesus. Sampai kita bisa melihat bagaimana pengorbanan dari Tuhan Yesus tersebut di kayu salib. Artinya apa? Kita bisa membaca dari Alkitab, dari kitab Injil, itu bagaimana Tuhan, kehidupan Tuhan untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk sampai membangkitkan orang. Tapi kita di kehidupan kita minimal bisa menghasilkan buah-buah roh itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita wujudkan melalui kesetiaan kita membantu orang lain untuk memberikan semangat, meneguhkan mereka yang mengalami pergumulan, melayani dengan tulus melalui persekutuan di tengah masyarakat. Mari kita lakukan hal-hal seperti itu secara dini, mulai dari lingkungan kita, dari keluarga kita, dari ke masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kasih itu adalah murah hati, tinggal bagaimana kita bisa mewujudkan secara konkret di kehidupan kita secara nyata, baik itu di lingkungan, di keluarga, maupun di tempat lain. Amin. Mari kita saat itu sejenak.
Ya Tuhan, kembali kami menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan atas pencerahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari Tuhan, di mana Engkau telah mengajarkan kami akan kasih itu adalah murah hati. Di mana Engkau mengajarkan kami bahwa kasih itu suka menolong, mengasihi, peduli, dan perhatian kepada sesama kami. Sehingga kami bisa mewujudkan secara konkret kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkati kami, sehingga firman ini bisa menjadi pedoman atau landasan bagi kami untuk mewujudkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, selanjutnya pengakuan Rasul Rasuli, Mas Bang. Oh, Mas Oki. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdiri. Sudah kepalang duduk, kalau berdiri agak susah, cuma biar nggak pegel. Baik Bapak Ibu, bersama-sama dengan jemaat di sepanjang zaman, kita akan bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita sama mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh Bapak Dr. Marsono tentang kasih itu murah hati. Kita akan bersama-sama mengucap syukur atas berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita dengan melalui persembahan. Nanti ada 2 kantong persembahan, kemudian nanti akan diiringi dari KJ 403 Hujan Berkat. Nanti sembari kita menyanyikan lagu, kantong nanti langsung diputar saja. Langsung diputar saja kalau ya. Langsung. Dua. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami pandu. Jam 11 tangguh ya. Iya, caranya kayak Iki aja tadi apa iki? Tadi apa? Kim sih bae, Bu. Tak kok coba kimnya. Aku tak pergi nang kowe. Dar ke Patri Kim sih. Ya manu bar iku bubar to. Kim suwe ra sih? Apa?
hujan berkat dan tercurah. Masih. Hidup Oh, ya. Wes, kurang nganggur. di atas bukit dan bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Baik, kita akan menghaturkan persembahan ini dalam doa yang akan dibawakan oleh Bapak Udi Prananto. Bapak Ibu dan anak-anak yang kami kasihi, mari kita haturkan persembahan ini dalam doa akan saya hantarkan. Bapa yang di surga, kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan. Pada hari ini kami kelompok Munasaret ya Tuhan berkumpul di sini dalam rangka masa Pentakosta Tuhan. Kami ucap syukur kepada Engkau karena Engkau telah hantarkan kami, Engkau telah sertai kami dari acara, dari awal, pertengahan, hingga kiranya nanti pada akhir nanti ya Tuhan, Engkau tetap sertai kami. Bapa yang di surga, kami ucap syukur kepada Engkau atas kelimpahan berkat yang senantiasa Kau berikan sampai hari ini Tuhan. Untuk itulah perkenankanlah kami ucap syukur dengan mempersembahkan apa yang telah kami persembahkan ini Tuhan. Kami menyadari persembahan kami ini penuh cacat dan celah. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau mau mensucikannya, sehingga persembahan kami ini dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Dan ini hanya kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kami serahkan pada koordinator. Baik, terima kasih Mas Marsono, Mas Oki, Mas Pran yang sudah bersedia membawakan ibadah renungan Padang pada saat ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu tadi sudah didoakan makanan yang sudah tersedia ini. Enaknya makan dulu apa dolanan sih? Makan. Oh ya kata si Kristo wis ngeleh guys. Kristo wis ngeleh, ganti ini tenanan iki berarti ngeleh banget. Baik, karena saat didoakan, kita akan makan bersama-sama. Setelah ini nanti permainan yang akan dipandu oleh Mas Patrick. Nah, setelah acara permainan 1 jam cukup gak Mas Patrick ya? Nah 1 jam nanti monggo Bapak dan Ibu acara bebas, silahkan mau masuk ke wahana manapun. Menikmati. Tiket masuk ditanggung penumpang. Kira-kira makan durasi berapa? Oh ya, ini makan paling enggak Jam 12? 10 menit. oh, 10 menit ya, 20 menit ya. Setengah jam lah, setengah jam. Ya. Sampai jam 12 ya. 12 mulai permainan. 12 mulai permainan. Jam 12 kita mulai permainan 1 jam, jam 1 monggo silakan Bapak dan Ibu menikmati suasana yang ada. Dilalah kok ya gulungi ra ketok. Monggo nggih pripun. Base camp-nya nanti bisa di sini. Ya maksudnya kalau setelah
Oh, Jam berapa kumpulnya? Setelah muter-muter kumpul. gini, disepakati aja. Karena itu acara bebas dan Bapak Ibu kan juga ini pakai mobil sendiri-sendiri kan, artinya kan silakan berkoordinasi dengan satu rombongan mau pulang jam berapa monggo, terserah. Jadi setelah permainan nanti monggo free waktunya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi pulangnya tidak perlu beriringan. Pulangnya nanti tidak perlu beriringan. Setelah itu nanti saya menyelesaikan administrasi. Maksudnya gini Pak, Oke, pripun? kan ada mungkin Bapak Ibu yang malas untuk jalan-jalan. Oke. Oh, ya berarti di sini aja. Iya, di sini aja. Yang tidak berkenan muter-muter, capek, Di sini adem. di sini adem. Kemarin kami rencana di atas, ternyata di atas itu panas dan kebetulan lokasinya ditempati oleh yang sudah mendului kita. Sudah mendahului kita. Para pahlawan berarti. Para pahlawan mendahului kita. Ngaten monggo, minta tolong dibagikan monggo. Apa estafet? Estafet.